Apa kabar pemirsa? Kita kembali lagi berjumpa dalam sajian berita mingguan kami, Fokus Dunia. Saya Mera Kristina akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan berbagai berita menarik dari mancanegara. Langsung saja kita mulai edisi hari ini dengan headline sebagai berikut. Limbah lemak jadi sumber pembangkit listrik. Memerangi penyakit suap di Ukraina. Sudah 5 tahun berlalu sejak terjadi gempa bumi di Sichuan dan telah menewaskan 90.000 korban jiwa. Saat itu bantuan mengalir melalui Badan Amal untuk meringankan beban musibah. Tetapi kini tak seperti dulu. Rakyat Hong Kong dan China daratan bersikap skeptis terhadap Badan Amal setelah terjadi skandal penipuan dalam bantuan gempa tahun 2008 lalu. Setelah gempa bumi melanda Provinsi Sichuan pekan lalu, bantuan pun mengalir masuk, tetapi masih ada satu daerah yang kurangnya bantuan keuangan. Organisasi Palang Merah China dan sistem distribusi bantuan yang tidak dapat dipercaya menimbulkan kekhawatiran bahwa uang itu mengalir ke kantong pejabat korup. Para anggota Partai Pro-Demokrasi Hong Kong mengingatkan adanya dorongan donasi di Hong Kong. Saya yakin para korban di China perlu bantuan, tetapi kami memerlukan sistem anti korupsi yang jujur, yang dapat menyelamatkan korban dan melindungi uang yang didonasikan oleh penderma dan pemerintah, agar tidak jatuh ke kantong para pejabat korup. Setelah gempa bumi di Sichuan tahun 2008, uang mengalir ke daerah itu. Namun terjadi skandal penggelapan dan publik melihat dana tersebut masuk ke kantong pribadi. Hingga timbul rasa skeptis terhadap distribusi bantuan di China. Kami semua mengalami hal yang negatif. Suatu pertanyaan besar, berapa banyak dana yang akan sampai ke para korban jika pengiriman uang itu lewat pemerintahan Sichuan? Kami tidak pernah mengabaikan pertolongan korban bencana. Namun kami tidak senang jika dana bantuan ini melalui pemerintah dan tidak sampai ke tangan para korban. Leung Chun Yen, Ketua Lembaga Eksekutif Hong Kong, menyerukan paket bantuan hampir 13 juta dolar dari pemerintah. Tetapi sebuah polling dari South China Morning Post menunjukkan bahwa lebih dari 92% responden memilih tidak perlu mendonasikan uang. Komunitas Palang Merah China sendiri tidak berafiliasi dengan organisasi Palang Merah Internasional. Ia terkait erat dengan rezim China dan mendapat banyak kritikan karena kurangnya transparansi. Foto staf Palang Merah China yang berdiri bersama kotak donasi kosong dikeluarkan di internet. Di saat yang sama, kelompok bantuan independen muncul dan menggantikan dana bantuan terbesar China, Sina Micro Charities, yang terbentuk pada bulan Februari dan telah mengumpulkan dana bantuan sebanyak 13 juta dolar. Sedangkan Palang Merah hanya mengumpulkan kurang dari 10 juta dolar. Setelah terjadinya gempa bumi Sichuan, pencegahan epidemi menjadi prioritas bagi para pejabat. Tapi apakah laporan CCTV secara tidak sengaja telah menghubungkan antara flu burung dan 16.000 bangkai babi yang terdampar di Sungai Huangpu, Shanghai? Mari kita lihat laporannya berikut ini. Akibat lanjutan dari bencana alam dapat lebih mematikan dibandingkan dengan bencana alam itu sendiri. Setelah gempa Sichuan Sabtu lalu, serangkaian pencegahan epidemi sedang berlangsung di sekitar Kabupaten Lusan. 120.000 orang tinggal di Lusan, dan wilayah tersebut telah dibanjiri pengungsi. Diperkirakan 54.000 lebih orang berkumpul di daerah dengan saluran air yang rusak dan suhu yang melonjak. Ini adalah lingkungan yang ideal untuk berkembangnya penyakit menular. Tempat ini berada di zona tropis dan subtropis di mana curah hujan melimpah. Selain desinfeksi biasa, kita harus fokus pada membasmi lalat, serangga, dan pencegahan terhadap penyakit parasit. Di tengah upaya pencegahan, laporan CCTV membawa kontradiksi mengkhawatirkan yang menjadi berita utama selama lebih dari sebulan. Seorang pakar pencegahan epidemi mengatakan sangat penting untuk mendesinfeksi bangkai hewan karena virus dapat menyebar melalui bangkai hewan. Jika dibiarkan tidak dibuang, virus dari babi yang mati dapat ditularkan melalui migrasi burung dan serangga yang dapat menyebabkan bencana sekunder. Hal itu mungkin membuat Anda berpikir kembali ke Shanghai. Setelah 16.000 bangkai babi terdampar di sumber air minum utama, pemerintah meyakinkan penduduk bahwa air masih aman untuk diminum.
Tak lama setelah itu, flu burung H7N9 mematikan tiba-tiba muncul. Sekali lagi, pemerintah dengan cepat menekankan tidak ada hubungan antara babi mati dan flu burung. Dengan adanya kendaraan pencegahan epidemi yang membawa air bersih, warga juga harus melihat ke langit dan khawatir apakah burung mungkin membawa penyakit. Setengah dari penduduk Ukraina terpaksa harus membayar suap, tetapi dengan undang-undang anti korupsi baru, mereka akan menghadapi tanggung jawab pidana yang berlaku bagi kedua pihak, baik pemberi maupun penerima. Praktek suap kini ditetapkan di Ukraina sebagai tindakan kriminal. Baru-baru ini Parlemen Ukraina memberlakukan hukuman penjara bagi penerima dan pemberi suap. Menurut survei oleh organisasi European Choice dan Dewan Anti Korupsi Ukraina, setengah dari penduduk Ukraina melakukan suap. Kasus suap terbesar ditemukan di sebuah sekolah kejuruan di Kiev, diberikan untuk pengajaran. Jumlahnya mencapai 10.000 hryvnia yang terkecil terjadi di Crimea, yakni biaya bulanan yang dibayarkan kepada guru TK sebesar 50 hryvnia untuk pengawasan khusus anak. 50 гривен за человеческое отношение к моему ребенку. Praktek suap paling sering dijumpai pada layanan kesehatan, taman kanak-kanak dan sekolah, serta perumahan rakyat dan layanan umum. Sedangkan sektor yang paling korup adalah pengembangan lahan dan pengadaan publik. Menurut para ahli, sebanyak 20 miliar dolar masuk ke kantong pejabat. Menurut ranking dari Transparency International, dalam hal korupsi, Ukraina berada di peringkat ke-144 dari 176 negara. Ada banyak politisi dalam satu atau lain hal terhubung dengan bisnis. Entah mereka pelaku bisnis atau pelobi. Entah mereka membuat perubahan hukum di bawah satu atau lain bisnis yang membayar uang pada mereka atau keluarga mereka. Untuk memerangi korupsi, ahli menghimbau penerapan sistem deklarasi pendapatan yang transparan. Elena harus membayar 40 euro untuk mendapatkan kembali anjingnya di bandara. Dokter hewan berkata, sertifikat vaksinasinya tidak dalam bahasa Rusia. Mereka meminta suap dan kami membayarnya. Barulah kami bisa mengambil anjing dan pergi. Kalau tidak, mereka mengatakan akan meletakkan anjing kami di karantina, duduk di sana dan melolong sepanjang hari. Anda tidak bisa masuk sekolah dengan normal jika tidak memberikan sumbangan. Apabila menginginkan nilai bagus, kelakuan Anda di sekolah boleh saja buruk, tapi Anda harus setuju dengan guru. Para ahli yakin untuk memerangi korupsi harus ada kebijakan politik yang tinggi. NTD News, Kiev, Ukraina. Mengubah sebuah ancaman menjadi sebuah sumber energi yang dapat diperbarui. Limbah minyak dan lemak yang turun ke saluran pembuangan dari dapur, mendingin dan menyumbat saluran pembuangan London. Namun timbunan lemak ini akan dapat segera dikumpulkan lewat perangkap lemak dan digunakan untuk menggerakkan pembangkit listrik tenaga lemak. Anda penasaran? Simak laporannya berikut ini. Saat kita menjaga tubuh agar tidak terlalu banyak mengkonsumsi lemak, hanya sedikit yang berpikir tentang apa yang terjadi dengan minyak goreng dan lemak buangan setelah mengalir ke selokan kota. Jauh di bawah jalanan kota London, sisa lemak yang mendingin dan mengeras membentuk sesuatu yang disebut fatberg dan menyumbat saluran kota. Sekarang limbah minyak dan lemak ternyata dapat digunakan sebagai sumber energi dan membuat hidup lebih mudah bagi pembersih Rob Smith. Ia menjelaskan bahwa banyak lemak yang dibuang dari saluran oleh restoran. Tim pembersih akan menjelajahi saluran pembuangan dan memeriksa jika fatberg menyebabkan penyumbatan. Jika iya, mereka perlu untuk dibersihkan. Menyiram keluar berarti kita harus mempompa aliran turun ke bawah untuk membuat tingkatnya turun di bawah tingkat pompa sehingga ada jalur kosong bagi lemak untuk lewat. Karena lemak hanya mengapung di atas kotoran. Thames Water menyediakan layanan air dan air limbah ke London dan wilayah lembah Thames, melayani sekitar 9 juta pelanggan. Perusahaan ini harus menangani 80.000 penyumbatan setiap tahunnya, dan setengah dari masalah ini berasal dari lemak. Perlu 10 juta pound setahun untuk membersihkannya. Setiap sekitar beberapa bulan kami akan datang dan menyiram. Jika bukan karena badai, tidak akan terjadi secara alami. Kami akan datang dan menyiramnya. Kedepannya, perusahaan ingin mengumpulkan lemak, minyak, dan gemuk langsung dari perangkap lemak, dipasangkan di bawah wastafel 10.000 restoran di pusat London. Lemak tersebut akan menggerakkan pembangkit listrik berbahan bakar lemak terbesar di dunia yang akan dibangun di Beckton di timur London.
Simon Evans, manajer hubungan media di Thames Water berkata, mengumpulkan lemak langsung dari restoran-restoran akan mencegah penyumbatan. Jika tidak, lemak itu akan berakhir di saluran pembuangan, menyebabkan fatberg yang adalah masalah operasional besar bagi kami. Jadi, kami akan mengambil lemak itu ke yang akan menjadi pembangkit listrik tenaga lemak terbesar di dunia. Di sebelahnya akan ada pengolah limbah Beckton kami, dan semua listrik yang dihasilkan akan memberinya daya, dan semua yang tidak terpakai akan dikirim ke jaringan listrik negara untuk rumah dan kantor di daerah itu. Pengembang 20C harus membuat pembangkit listrik tersebut siap operasi pada 1 April 2015. Thames Water telah setuju untuk menyediakan setengah bahan bakar untuk pembangkit listrik itu dalam bentuk lemak. Mereka juga akan membeli 60% daya yang dikeluarkan oleh pabrik. Pemirsa, kami akan jeda sejenak. Beberapa berita menarik selanjutnya akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Antara lain, melihat dengan teleskop pecahkan rekor Guinness. Robot temukan ruangan Aztec di Teotihuacan, Meksiko. Sorotan paling menarik dari pameran India dan Islam di Bonhams adalah artefak langka dari kuil Buddha serta 3 lukisan India yang dijual dengan harga tertinggi. Simak ulasan tentang benda-benda spektakuler ini dari Kepala Departemen Seni Islam dan India, serta bagaimana mereka dapat menarik pembeli dan kolektor. Sebuah pijakan tangga yang sangat langka dari kuil Buddha, mirip dengan yang ditemukan di kota kuno Anuradhapura, Sri Lanka, kini dilelang di London. Satu-satunya contoh tangga batu pra-Hindu berusia 1000 tahun ini dapat ditemukan di Sri Lanka, namun tidak pernah ada yang dijual sebelumnya. Ini adalah batu berbentuk bulan. Batu ini diletakkan di bagian bawah pijakan tangga di depan pintu masuk kuil-kuil Buddha di Sri Lanka. Ia menandai berakhirnya abad ke-10, awal abad ke-11, yang jelas merupakan usia dari batu itu. Kami tidak memiliki banyak pahatan Sri Lanka dari zaman itu yang masih ada di luar museum Sri Lanka. Pijakan tangga ini adalah corak unik dari arsitektur Sinhala di Sri Lanka. Artefak ini dikenal ketika ia diletakkan di taman sebuah rumah di Devon, Inggris, dan dibeli dari seorang pengusaha teh pada tahun 1950 dan akhirnya diwariskan oleh sang pemilik rumah. Kami belum membersihkannya dengan cara apapun, sehingga terdapat sedikit kotoran dan lumut, serta sedikit kelupasan saat berada di taman. Tapi secara umum kondisinya sangat baik. Anuradhapura yang merupakan situs warisan UNESCO, penuh dengan monumen yang direnovasi, bangunan yang dipulihkan, reruntuhan yang diawetkan, serta situs sejarah di mana penggalian arkeologi terus dilakukan. Karya-karya dari 3 pelukis terbesar di India juga berada di antara sorotan utama pameran India Islam di Bonhams. Tiap mehta yang kita miliki seharga 400 hingga 600 ribu pound, belum pernah ditampilkan di pasaran sebelumnya. Karya seniman sekaliber ini sangat langka. Karya kanvas dia sangat sedikit, namun dia selalu memiliki catatan sejarah yang besar dengan semua orang. Di Bonham ini adalah pertama kalinya ditampilkan karya spektakuler ini. Bonhams menjelaskan bahwa semua harga ditetapkan rendah untuk menarik penawaran, tetapi mereka memperkirakan karya-karya ini pada akhirnya dapat terjual dengan harga yang jauh lebih tinggi. Sebuah rekor yang pernah dipecahkan tahun 2011 kini kembali diraih oleh Meksiko dengan sebuah kegiatan unik menatap bulan. Kegiatan ini terutama bertujuan sebagai kegiatan berkumpul bersama keluarga sambil menikmati bulan dan teleskop. Hampir 3.000 orang Meksiko menatap bulan melalui teleskop pada Sabtu 20 April dan memecahkan ulang rekor dunia Guinness tahun 2011. Ada 2.978 orang yang secara bersamaan melihat melalui teleskop bulan di kota Meksiko dan 40 lokasi lain di seluruh negeri. Ide untuk meraih catatan Guinness ini adalah untuk mendorong orang yang memiliki teleskop untuk mengeluarkannya dari lemari dan menggunakannya. Teleskop adalah instrumen yang dapat digunakan dalam waktu lama untuk melihat megahnya langit selama beberapa dekade. Keluarga dapat belajar banyak dengan teleskop.
Rekor sebelumnya melihat melalui teleskop ke lokasi dan waktu yang sama dipecahkan pada tahun 2011, di mana 2.753 orang Meksiko berpartisipasi. Ini hebat karena ini adalah acara keluarga. Seperti yang Anda lihat, kami berkumpul kembali di sini. Sains memberi kita banyak hal. Sains menggerakkan dunia. Pada halaman Facebook mereka, penyelenggara mencatat bahwa peserta kemungkinan lebih tinggi jika bukan karena cuaca buruk di negara bagian Puebla, di mana hanya 316 orang berpartisipasi. Acara ini adalah salah satu dari serangkaian acara publik terkait sains yang akan digelar di Meksiko dengan penutup malam bintang pada 9 November. Saat itu ribuan orang diharapkan berkumpul di Meksiko untuk malam teleskop, lokakarya, konferensi, dan pertunjukan musik. Pemirsa, apakah Anda berminat untuk mencoba tinggal di planet merah? Perusahaan Belanda Mars One sedang mencari relawan yang mau tinggal di planet ini sebagai percobaan. Jika Anda bernyali, tawaran ini patut dicoba. Berpikir untuk pindah ke kota lain, bagaimana dengan planet lain? Perusahaan Belanda Mars One sedang mencari relawan untuk pergi dan tinggal di planet merah dan tahu bahwa mereka tidak akan bisa pulang. CEO Bas Lansdorp berkata, misi ini adalah kesempatan merubah dunia, tapi bukan tanpa risiko. Misi luar angkasa selalu mengandung risiko dan misi ini tak ada bedanya. Saat mengirim manusia ke Mars selalu akan ada risiko. Tetapi kami memilih orang dan memberitahu mereka risikonya. Mereka akan mengerti dan harus mengukur risikonya. Rencananya adalah mengirim 4 astronot ke Mars pada 2013 dengan tujuan membangun koloni manusia permanen. Kelompok pertama akan dikirim tahun 2023 dan kru akan dikirim setiap 2 tahun sesudahnya. Setelah tiba, peserta akan menempati pemukiman layak huni yang sudah akan dibangun sebelumnya oleh misi robot, dilengkapi dengan tempat tinggal, pusat kebugaran, televisi, dan internet untuk berkomunikasi dengan bumi. Organisasi itu berkata mereka telah menerima 10.000 calon pelamar dari lebih dari 100 negara. Pendanaan proyek merupakan tantangan terbesar perusahaan, tapi Lansdorp menjanjikan pengalaman yang luar biasa. Sebuah robot menemukan 3 ruangan kuno yang terkubur di situs arkeologi terkenal Meksiko, Teotihuacan. Para ahli percaya bahwa penemuan ini mungkin akan membawa mereka ke makam para penguasa kota Mesoamerika yang hilang. Sebuah robot telah menemukan 3 ruangan kuno di rentangan terakhir dari lorong situs arkeologi Teotihuacan yang terkenal di Meksiko. Ini merupakan penemuan oleh robot yang pertama dalam bidang ini di negara Amerika Latin. Dinamakan Tlaloc II dari nama dewa hujan suku Aztec, robot ini merupakan yang pertama untuk diturunkan ke kedalaman lorong berumur 2000 tahun di bawah kuil Quetzalcoatl. Setelah sebulan penjelajahan, kendaraan yang dikendalikan jarak jauh ini telah memberikan gambar video 3 ruang kuno di bawah piramida kota Mesoamerika kepada para peneliti. Ini menguatkan informasi tentang keberadaan ruang besar di ujung lorong. Tampaknya 3 ruangan. Ada banyak reruntuhan yang merupakan salah satu alasan mengapa tim tidak dapat melanjutkan. Kami sekarang di bawah piramida. Tujuan langsung dari penyelidikan ini adalah untuk menemukan makam dari para penguasa kota yang terkubur. Meskipun masih sedikit yang diketahui tentang struktur sosial dan monarki dari Teotihuacan, kota Aztec yang megah ini. Ini adalah kesempatan baik untuk mencoba dan mengerti apa arti dari jenis terowongan ini. Hipotesis yang kami miliki adalah kemungkinan bahwa ruang ini dapat memiliki sisa-sisa dari orang penting atau beberapa sesajian yang dapat memberitahu aktivitas apa yang terjadi. Dinyatakan sebagai situs warisan dunia PBB, Teotihuacan mencapai puncaknya antara 250 dan 500 sebelum Masehi dengan populasi mencapai 150.000 warga. Ia telah menjadi kota ke-6 terbesar setelah Konstantinopel dan Alexandria. Kota ini memiliki luas 2 km persegi, walaupun para ilmuwan percaya pada ketinggian itu, kota mencapai 20 km persegi. Pemirsa, kembali kami akan jeda sejenak, namun jangan kemana-mana, karena berita-berita lainnya telah kami persiapkan. Antara lain, bola merah raksasa di tur kota Paris. Orang tertua di dunia merayakan ultah ke-116.
Para petani di Kashmir, India berharap produksi budidaya mustar akan berlimpah tahun ini setelah mengalami cuaca yang kondusif dan hujan yang tepat dalam musim dingin. Mereka berharap ini akan menjadi pengganti panen yang gagal di musim sebelumnya. Para petani di negara bagian Jammu dan Kashmir, India, berharap akan panen besar mustar setelah mengalami cuaca yang baik tahun ini. Tahun lalu hasil panen kurang mengembirakan dikarenakan curah hujan yang kurang. Jika Anda melihat ladang mustar kali ini sungguh indah. Musim dingin berkuasa di sini selama 6 bulan, dan selama itu tidak ada yang dikerjakan akibat hujan salju. Kami sudah mulai bekerja setelah 6 bulan dan yang ini adalah hasil pertama dari Kashmir setelah musim dingin. Telah turun hujan salju yang sehat kali ini, cukup banyak air untuk ladang, karena itulah hasilnya bagus. Para petani bahagia karena panennya berlimpah. Budidaya mustar sangat penting karena ini adalah tanaman pertama musim ini. Berbicara tentang bantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi, Direktur Pertanian Kashmir sekali lagi menekankan pentingnya panen ini. Kami memiliki 6.000 hektar tanah yang ditanami mustar. Kami memberi subsidi 33% untuk varietas tinggi tanaman mustar untuk petani. Tahun ini kami memberikan kepada petani 1.200 kuintal. Itu berarti memberikan subsidi $14.000 kepada mereka. Benih mustar disebar pada bulan September sampai Oktober. Dengan naiknya suhu setelah musim dingin, benih mustar tumbuh dan berbunga dan dituai pada akhir Mei. Menurut Departemen Pertanian, produksi minyak mustar sepertinya 2 kali lipat tahun ini. Wisatawan yang mengunjungi lembah Kashmir akan terpesona oleh ladang mustar karena tanaman ini telah mengubah lembah Kashmir menjadi berwarna keemasan. Sebagai bagian dari sebuah proyek seni, sebuah bola karet merah sepanjang 4,5 meter tampak dalam pemandangan di kota Cahaya, Prancis dengan sebuah kapal pesiar menyusuri Seine. Inilah berita selengkapnya. Turis dan warga lokal yang berjalan-jalan di Paris pasti akan melihat pemandangan tak biasa di ibu kota Prancis ini, sebuah bola merah raksasa. Balon selebar 4,5 meter ini merupakan pusat dari proyek Red Bull, seni instalasi yang menaruh bola-bola di lokasi-lokasi kunci di kota dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, seniman Amerika Kurt Perske telah membawa proyeknya dari Perth ke Toronto dan Abu Dhabi. Sekarang bola telah mendarat di Paris dan dipompa untuk yang pertama kalinya di luar sebuah kafe yang sibuk menghadap ke Pompidou Center. Saya sedang mencari serangkaian situs yang monumental yang mungkin Anda lihat, situs yang tak terduga, hal-hal yang mungkin Anda lihat di kartu pos, dan hal-hal yang mungkin hanya orang Paris yang tahu. Bagi seniman asal New York ini sangat menyenangkan jika ada penggemar yang mengirim saran kemana proyek berikutnya akan pergi. Ini pastilah akan berubah di tiap kota. Beberapa kota lebih berbahasa, beberapa kota lebih fotografik, lebih ke fisik. Jadi saya sungguh penasaran untuk melihat apa jadinya di Paris. Di tiap kota, ini hanyalah undangan, dan intinya adalah melihat bagaimana masyarakat menyambut undangan itu, kita akan lihat. Perske secara positif mendorong interaksi publik pada karyanya, dan berkata ia ingin warga kota untuk merasa seolah-olah mereka memilikinya. Lokasi selanjutnya untuk proyek Red Bull kini masih dirahasiakan. The Beatles, Michael Jackson, dan Elvis, item for sale in rock and roll online auction. Inilah kesempatan untuk memiliki barang-barang bersejarah dari musik rock and roll. Barang-barang milik The Beatles, Michael Jackson, dan Elvis dijual di pelelangan online oleh kota Have It Collectibles. Inilah berita selengkapnya. Memiliki sejarah rock and roll cukup hanya dengan klik mouse Anda. 4 jaket Beatles yang dipakai dalam film tahun 1964, A Hard Day's Night, dilelang oleh Gata Have It Collectibles. CEO Pete Segal memajang barang-barang ini dalam tokonya di New York. Inilah lirik lagu US Blues tulisan tangan Jerry Garcia untuk kelompok musiknya The Grateful Dead. Ini adalah tulisan tangan asli lagu itu oleh Jerry Garcia. Lirik di atas kertas, kita sebut ditulis dengan pena. Seperti Anda lihat, mereka agak kusut. Banyak bercak bekas air tampaknya, seperti bekas kopi dan ada sobekan di sudut. Mungkin dulu bekas di stapler ke yang lain. Beginilah seharusnya penampilan lirik asli. Sebuah TV dari kediaman Elvis Presley di Memphis, Tennessee, jaket kulit ular oleh Jim Morrison, dan pakaian Michael Jackson adalah barang-barang yang mungkin bisa menjadi populer.
Lebih dari 700 jenis barang ditawarkan dalam pelelangan 10 hari itu, yang berakhir tanggal 3 Mei. Pemirsa, baru-baru ini orang tertua di dunia, seorang warga Jepang bernama Jiroemon Kimura, merayakan hari ulang tahunnya yang ke-116. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe bahkan menyempatkan diri untuk menyelamati hari besarnya tersebut. Pria tertua yang masih hidup di dunia, Jiroemon Kimura merayakan ultahnya yang ke-116 Jumat lalu. Kimura dinobatkan sebagai orang tertua di dunia pada 17 Desember 2012. Setelah pemegang rekor sebelumnya, wanita 115 tahun dari Iowa AS meninggal dunia. Wali kota Kyoto mengunjungi kediaman Kimura di Kyoto dan menghadiahkan kepadanya pesan-pesan dari seluruh dunia. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe juga mengirimkan ucapan selamat. Saya mengucapkan selamat pada ulang tahun Anda yang ke-116. Saya 58 tahun, masih muda, hanya setengah umur Anda. Terima kasih pada usaha-usaha generasi Anda. Jepang dapat mengatasi beberapa masa-masa sulit dan dapat mencapai kemakmuran yang kita nikmati sekarang. Kesehatan Anda yang nyata menjadi keyakinan dan kebanggaan kami. Menurut laporan media Jepang, Kimura masuk rumah sakit tahun lalu, tetapi telah pulang 10 hari yang lalu. Dia tinggal bersama menantu cucu perempuannya yang berusia 60 tahun dan makan 3 kali sehari dengan nasi, labu, dan ubi manis. Kimura memiliki 7 cucu, 25 cicit, dan 14 piut. Ada lebih dari 50.000 orang yang berumur seabad lebih di Jepang, menurut data pemerintah tahun 2011 yang menguatkan reputasinya untuk umur panjang. Negara itu juga membanggakan wanita tertua di dunia, Misao Ookawa yang berusia 115 tahun tinggal di Osaka. Pemirsa, sampai di sini dulu kebersamaan kita. Anda tetap dapat menyimak Fokus Dunia melalui website kami indo.ntdtv.com atau kunjungi dan berinteraksi dengan situs YouTube, Facebook, dan Twitter kami NTD Indonesia. Saya Maria Kristina bersama segenap tim redaksi Fokus Dunia mengundurkan diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.